Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos roti warga negara Taiwan yang jenazahnya ditemukan di Sungai Tarung Timur, Subang, Jawa Barat. Sebanyak 55 adegan diperagakan 4 tersangka termasuk sekretaris korban. Empat tersangka termasuk otak pelaku dihadirkan dalam rekonstruksi yang salah satunya digelar di Polda Metro Jaya pagi tadi. Sementara satu pelaku lainnya diperankan oleh pemeran pengganti. Setidaknya ada 4 adegan diperankan para pelaku terkait perencanaan pembunuhan bos roti warga negara Taiwan hingga kesepakatan untuk membayar para eksekutor sebesar 150 juta rupiah. Rekonstruksi hari ini dilaksanakan dengan melakukan 4 adegan, di mana 4 adegan ini fokus kepada perencanaan para pelaku. Perencanaan yang pertama itu terjadi di rumah makan di wilayah Cikarang. Kemudian yang kedua, tetap pertemuan untuk perencanaan pembunuhan di lokasi yang sama. Kemudian pertemuan untuk perencanaan pembunuhan yang ketiga itu dilaksanakan di kantor salah satu tersangka. Kemudian untuk perencanaan pembunuhan yang keempat itu dilaksanakan di salah satu pool truk yang ada di Citarik. Selain di Polda Metro Jaya, rekonstruksi juga digelar di kediaman korban di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 51 adegan diperagakan di lokasi ini. Suminghu ditemukan tewas di Sungai Tarung Timur, Subang, Jawa Barat 26 Juli lalu. Korban diduga dibunuh lantaran salah satu pelaku yang merupakan sekretarisnya kesal lantaran menolak bertanggung jawab usai menghamili pelaku. 4 dari 9 orang pelaku ditangkap, sementara sisanya masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian dan kejaksaan menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang istri oleh suaminya. Dari 27 adegan yang diperagakan terungkap pertengkaran suami istri ini mempermasalahkan uang Rp20.000. Polres dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Jambi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang istri oleh suaminya pada 2 Agustus lalu. Dalam 27 adegan yang diperagakan, menguatkan rangkaian penyidikan terhadap pengakuan pelaku. Dari adegan pertama hingga ke-8 pelaku yang saat itu hendak berangkat kerja, meminjam uang Rp20.000 kepada istrinya. Namun korban tidak memberikan uang, namun justru mengeluarkan kata-kata kasar dan menendang kaki pelaku. Pelaku yang emosi mengambil sepotong kayu dan memukulkannya kepada korban hingga tewas. Pelaku sekaligus suami korban mengaku membunuh karena emosi terhadap istrinya. Nendang Pak, nendang kaki tuh. Oh gitu ya. Iya. Sebelumnya dia marah-marah sering. Bapak sadar Pak? Sadar Pak. Sadar ya? Iya. Pak, apakah sebelumnya Bapak dan istri pernah terlibat cekcok Pak? Tidak pernah Pak. Nah, Pak, apakah Bapak menyesal Pak dengan tindakan yang Bapak lakukan terhadap istri Bapak? Menyesal Pak. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan antara kejadian, alat bukti, termasuk keterangan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan disebabkan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Pelaku juga akan diperiksa kondisi psikologisnya. Pelaku terancam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Arbayah meregang nyawa di tangan suaminya 2 Agustus lalu. Korban dianiaya menggunakan balok kayu lantaran tidak memberikan uang Rp20.000 ke suaminya. Di rumah inilah Arbainah, wanita 40 tahun, ditemukan tewas oleh warga lorong Kenangan Lama, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Arbayah meregang nyawa di tangan suaminya sendiri pada Minggu 2 Agustus lalu. Korban dianiaya menggunakan balok kayu lantaran tidak memberikan uang Rp20.000 ke suaminya. Ironisnya kini 2 anak Arbayah yang masih kecil harus diungsikan ke rumah kerabat karena tidak ada yang mengurus. Pihak keluarga berharap agar Samlan, suami Arbayah, mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Pernah nggak dengar percekcokan nih? Katanya ini siapa almarhum sering marah-marah. Kalau menurut Ibu gimana nih? Tidak pernah Pak, baru inilah dengarnya dia bertengkaran rumah tangga. Bagi saya Pak, hukumannya harus hukuman berat. Sebab dia menghilangkan nyawa ayu kami. Pelaku Samlan sendiri ditangkap polisi usai meminta perlindungan ketua RT usai menganiaya istrinya hingga meninggal.
Samlan mengaku kesal lantaran tidak dipinjami uang Rp20.000 untuk ongkosnya berangkat kerja sebagai buruh perkebunan. Meski mengaku menyesali perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait suami bunuh istri karena uang Rp20.000 sudah bergabung bersama kami Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Guntur Saputro. Selamat sore Pak Guntur. Selamat sore. Pak Guntur, ada fakta-fakta apa Pak yang mungkin bisa diungkapkan kepada kami dari hasil keterangan oleh pelaku Pak? Sementara dari hasil keterangan pelaku masih sesuai dengan keterangan awal bahwa awal mula terjadinya perbuatan kekerasan fisik terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia tadi, itu tentunya diawali dengan salah satu perbuatan korban kepada tersangka disertai dengan perkataan-perkataan yang kurang pantas dan menyakitkan bagi pelaku sehingga itu memicu emosi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Itu masih dalam keterangan yang sama dan ada beberapa catatan-catatan lain yang berkembang dari keterangan pelaku bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga kurang lebih 30 tahun, ini pelaku karena melakukan pekerjaan tidak dekat dengan rumah, sebulan sekali dia kembali ke rumah, dan setiap bisa kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga, pelaku ini sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari korban. Sehingga pelaku merasa bahwa selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kurang pas dari korban kepada dia, sehingga itu menjadi akumulasi-akumulasi yang bertumpuk sehingga puncaknya adalah pada tanggal 2 Agustus pada dini hari tersebut saat pelaku ingin meminjam uang sedianya untuk ongkos berangkat kerja ke salah satu kecamatan karena harus naik perahu, salah satu transportasi di sini yang pembayarannya adalah kurang lebih 25.000, namun tidak diberikan oleh korban sehingga itu menambah rasa kesal. Ditambah korban menendang kaki pelaku saat itu. Itu yang membuat pelaku akhirnya melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada korban. Baik Pak Guntur, sekarang bagaimana dengan keadaan anak pelaku dan korban Pak? Baik, jadi anak pelaku dan korban ini ada 3 sebenarnya Mbak. Salah satunya sudah berkeluarga, tinggal di daerah Sumatera Selatan. Kemudian yang 2 ini masih kategori anak. Satunya umur 14 tahun, satunya lagi umur 4 tahun. Dua-duanya sudah, yang 14 tahun sudah tidak mengenyam pendidikan lagi. Karena kelas 2 SD, karena orang tuanya tidak memiliki kemampuan, akhirnya tidak melanjutkan pendidikan. Dan saat ini keduanya tinggal bersama keluarga, bibi dan paman. Baik, apakah memang antara pasangan suami istri ini sering bertengkar dengan kekerasan seperti hingga akhirnya sang istri terbunuh, Pak? Sementara kita mencoba mengumpulkan keterangan para saksi, keterangan para tetangga, bagaimana kehidupan sehari-hari keluarga ini dan bagaimana hubungan mereka dengan tetangga sekitar, karena saat kejadian itu pukul 5 pagi berlangsung, kemudian kurang lebih pukul 8:30 korban baru dievakuasi. Artinya ada durasi waktu yang cukup lama, kurang lebih 3 jam, korban mengalami kekerasan fisik dan tidak segera mendapatkan pertolongan. Apakah durasi waktu itu disebabkan karena memang keluarga ini kurang memiliki hubungan baik dengan tetangga atau mungkin ada hal yang lain? Ini yang selesai kegiatan penyidikan kita coba kumpulkan keterangan-keterangan kepada tetangga sekitar dan kita peroleh informasi bahwa memang dikarenakan keluarga ini tinggal di sebuah rumah bedeng. Rumah bedeng itu rumah kontrakan yang ukurannya cukup kecil, 3 meter kali 5 meter, kemudian tetangganya rata-rata melakukan pekerjaan nelayan, sehingga pada waktu pagi terjadi kejadian tersebut tidak ada ataupun sedikit tetangga yang berjenis kelamin lelaki yang ada di sekitarnya dan memberikan pertolongan. Baik. Dan
Itu yang terjadi sehingga durasi waktu cukup lama tidak bisa ditangani. Kalau hubungan mereka sendiri, sebenarnya dari keterangan tersangka baru kita mendapatkan informasi bahwa selama ini istrinya kurang lebih 3 tahun terakhir ini sering memperlakukan sang suami dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, sering cekcok, namun tidak ada kekerasan fisik selama ini. Mungkin akumulasinya di kejadian terakhir kemarin. Baik. Terima kasih AKBP Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat telah bergabung bersama kami di ANI Sore. Terima kasih, Pak. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di depan salah satu ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seorang saksi mengaku mendengar suara seperti suara tembakan sebanyak 3 kali sebelum jasad ditemukan tewas. Jasad seorang pria ditemukan tergeletak di teras salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square Kamis siang. Sejumlah karyawan dan warga di sekitar lokasi pun terkejut. Korban merupakan pengusaha perkapalan. Keluarga korban terkejut melihat jasad yang dikenalinya ini bersimbah darah. Istri korban hanya bisa menangis dan memeluk erat anak mereka. Polisi saat ini tengah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab tewasnya pria parubaya ini. Dari informasi yang didapat sementara, pria ini merupakan seorang pengusaha ekspedisi yang menyewa kantor di Komplek Ruko Royal Gading Square. Ya udah, saya kagak denger apa-apa. Udah kagak tahu apa-apa, udah. Iya. Tapi pas tadi dengar suara tembakan, ibu lagi ngapain? Saya lagi ngelayanin kopi. Oh, kaget. Kaget, saya lagi ngelayanin kopi. Kenceng bu suaranya? Kenceng, udah itu doang. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kejadian penembakan pengusaha di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sudah bergabung bersama kami rekan Pangeran Negara di sana. Pangeran, apakah olah TKP polisi telah selesai digelar, Pangeran? Davi, Anissa, benar sekali bahwa olah tempat kejadian perkara memang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Utara, namun sampai saat ini kami belum mendapati hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas untuk saat ini tempat kejadian perkara sudah dipasangi oleh garis polisi sebagaimana yang bisa terlihat di layar kamera. Dan terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh seseorang yang saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian, memang kronologisnya ini kejadian terjadi pada pukul 12 siang ketika korban hendak ingin pulang untuk makan siang, namun pada sebelum korban meninggalkan lokasi kejadian, tiba-tiba ada seseorang yang berlari dengan membawa senjata api dan langsung menembakkan sebanyak 4 kali, sehingga membuat korban mengalami dua tembakan di bagian dada, kemudian 1 di bagian punggung dan 1 lagi di pipi kiri. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat bersembunyi dulu di salah satu kendaraan, namun setelah melakukan aksinya kemudian pelaku langsung meloncat ke pagar dan naik kendaraan online. Dan sampai dengan saat ini dari informasi yang kami dapatkan, korban sudah dibawa ke rumah sakit RSCM Jakarta Pusat dan jenazahnya masih di sana untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut. Dan memang sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi yang kemudian disampaikan oleh pihak Polres Jakarta Utara. Kami belum mendapati informasi tersebut, namun yang jelas kami akan memperbarui informasi lebih lanjut dari tempat kejadian perkara. David dan Anissa. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Pangeran. Pemirsa, usai jeda meski mendapat penghargaan, Fahri Hamzah menegaskan tidak akan berhenti mengkritik pemerintah. ANI Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.